Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang mengenai negara dan politik. Dan kali ini kita masih ingin membahas masalah minyak goreng. Karena masih tetap juga menjadi masalah bagi banyak orang, bagi rakyat kita dimanapun. Nah, baru-baru ini Presiden Jokowi mencabut lagi larangan ekspor minyak sawit. Saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Jadi mulai tanggal 23 Mei sudah bisa ekspor lagi. Ini sebelumnya merevisi keputusan sebelumnya yang melarang ekspor. Berlaku nggak sampai sebulan. Jadi larangan ekspor, habis itu dicabut larangan ekspor. Nah, larangan ekspor itu sendiri dilakukan karena harga minyak sawit tidak juga kunjung turun sesuai dengan ketetapan pemerintah. Sudah beberapa kali pemerintah merevisi kebijakan, tidak kunjung turun juga. Lalu kemudian dibuatlah larangan ekspor. Diharapkan dengan larangan ekspor maka banjir minyak sawit di pasar domestik. Kemudian ternyata setelah hampir sebulan, dah sampai sebulan, larangan ekspor dicabut. Kenapa dicabut? Karena petani-petani sawit menjerit. Menjerit karena tandan buah segar, TBS, harganya langsung anjlok. Anjloknya seanjlok-anjloknya. Karena dilarang ekspor, maka pengusaha-pengusaha sawit kemudian tidak membeli atau pura-pura tidak membeli barangkali. Sehingga tandan anjlok harganya, nanti kemudian sehingga bisa dibeli lagi dengan harga yang murah sekali. Lalu nggak sampai sebulan, Presiden, pemerintah mencabut larangan ekspor itu lagi. Boleh ekspor lagi. Nah sekarang, pertanyaannya ada dua. Satu, apakah dengan boleh ekspor lagi, harga tandan buah segar naik? Dan yang kedua, ini buat kita semua konsumen. Apakah dengan larangan ekspor, harga minyak goreng kemudian bisa sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, 14.000 per liter untuk minyak goreng curah. Yang kebanyakan rakyat kecil kita membelinya. Kalau harga minyak goreng kemasan, memang sudah dengan kebijakan sebelumnya lagi oleh pemerintah, harganya memang tidak dibatasi, batas atasnya. Tidak ada harga eceran tertingginya, dilepas dengan harga pasar. Itu pun masih tinggi. Harapan kita memang bahwa dengan larangan ekspor ini dicabut, maka harga sawit petani tandan buah segar itu kembali sesuai dengan normal. Ini masih pertanyaan juga nih. Masih pertanyaan juga. Waktu kemudian harga anjlok gitu, pengusaha membeli, berarti membeli harga murah, lalu kemudian menjual lagi. Sekarang ekspor boleh menjual dengan harga internasional. Kebijakan-kebijakan semacam ini, sepertinya kalau bahasa Jawa istinya, sakdek saknyet, kira-kira esuk dele, sore tempe. Paginya kedelai, sore sudah tempe. Berubah-berubah dalam waktu cepat, sepertinya tidak dipikir dampaknya larang ekspor bagi petani sawit. Kemudian kalau ekspor akhirnya dilarang, pertanyaannya apakah harga sudah sampai pada harga 14.000 itu? Kenyataannya belum. Janjinya pemerintah kalau harga ekspor atau larangan ekspor dicabut, kalau harga sudah sampai pada harga ketetapan dari pemerintah, 14.000. Nyatanya belum sampai di situ, larangan ekspor sudah dicabut. Karena kemudian petani-petani sawit dirugikan.
Karena memang bukan itu jawaban terhadap masalah ini. Kalau larangan ekspor seluruhnya itu malah kira-kira solusi bom nuklir terhadap masalah. Membunuh nyamuk dengan meriam lah kira-kira. Yang terkena petani sawit. Lalu harga konsumen juga belum sampai juga harganya 14.000. Sebenarnya kan persoalannya adalah seperti yang disampaikan oleh Jaksa Agung adalah pengusaha-pengusaha sawit punya kewajiban untuk memberikan 20% domestic market obligation. Jadi sebelum mengekspor, pengusaha sawit harus memberikan 20% untuk pasar domestik dari produksinya. Diperkirakan 20% ini cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian harganya bisa stabil sesuai dengan ketetapan pemerintah. Nyatanya tidak. Tetapi melarang ekspor, artinya 100% untuk pasar domestik, mematikan petani sawit. Karena yang sebenarnya mestinya begini saja, rule-based decision. Pemerintah mestinya menerapkan rule-based decision. Artinya siapa yang melanggar, itu yang nggak boleh ekspor. Itu yang beri sanksi. Kalau pengusaha-pengusaha yang melanggar itu ketentuan, harusnya memberikan 20% untuk pasar domestik, belum memberikan 20% DMO, sudah disetujui untuk mengekspor karena ada main dengan dirjennya. Maka artinya 100% dia ekspor. Untuk domestik, kekurangan kita. Nah, kalau 20% dianggap kurang, kasih naik jadi 30% untuk domestic market obligation. Dan ada juga yang namanya kebijakan domestic price obligation. Untuk pasar domestik, harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini sebenarnya yang dimaksudkan ini hanya untuk minyak goreng curah. Bukan semua minyak goreng untuk pasar domestik. Minyak goreng curah ini cuma sebagian dari yang di pasar domestik. Sebagian lagi minyak goreng kemasan yang bisa dibeli di kayak Indomaret, di Alfamart, itu minyak goreng kemasan. Harganya sudah tidak dipatok oleh pemerintah. Yang hanya sebetulnya adalah minyak goreng curah untuk rakyat kecil yang di pasar-pasar tradisional. Daripada pemerintah terus-menerus membuat kebijakan-kebijakan esok tempe, esok delai, sore tempe, semacam itu, dan tanpa pikir panjang tentang solusi sistemik terhadap masalah minyak goreng, mestinya pemerintah memikirkan yang lebih sustainable. Gak bisa kalau kita cuma mengatakan, wah harga dalam negeri itu terkerek karena harga luar negeri menjadi tinggi. Loh ini kan produksi kita sendiri, produsen terbesar di dunia. Kalau yang namanya minyak BBM memang kita impor. Kalau kedelai kita impor. Hampir sebagai besar kebutuhan kita impor. Kita net importer untuk BBM. Begitu juga kedelai. Tapi kita eksportir terbesar untuk minyak sawit. Nah, karena itu pertanyaannya lagi adalah apakah dengan larangan ekspor dicabut, kemudian harga pasar domestik sudah sesuai ketetapan pemerintah. Ini harga 14.000 per liter untuk minyak goreng curah yang menetapkan pemerintah. Karena itu pemerintah yang wajib untuk melaksanakan ketetapannya. Memaksa semua pihak-pihak, semua pengusaha-pengusaha sawit, distributornya, pedagang-pedagangnya untuk menjualnya sesuai dengan harga 14.000. Tapi pedagang kecil di pasar tentu saja kalau dia harus jual 14.000, tentu saja dia harus ada untung dong. Maka kepadanya yang dijualnya adalah misalnya 13.000 sehingga ada untung 1.000 bagi mereka. Pedagang-pedagang pasar tradisional. Memang pemerintah membuat aplikasi.
Jadi kalau beli melalui aplikasi pemerintah itu, pedagang bisa dapat harga 13.000. Tapi kan ini belum luas. Yang namanya aplikasi itu perlu sosialisasi yang luas untuk bisa kemudian digunakan oleh para pedagang mendapatkan harga minyak sawit, minyak goreng curah untuk seharga misalnya 13.000. Kemudian dijual kepada masyarakat sejumlah 14.000, ada untung 1.000. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Kalau tidak, sekali lagi, berubah-berubah kebijakan, dalam beberapa bulan ini kebijakan berubah-berubah, tapi persoalannya, solusinya tidak juga tercapai. Harga yang ditetapkan oleh pemerintah tidak juga tercapai. Yang saya khawatir adalah begini. Nanti kalau tidak tercapai, kemudian pemerintah kasih naik harga ketetapannya lagi. Ya udah, kalau itu terus yang jadi solusi, kalau tidak bisa dicapai, harganya dinaikkan. Tidak bisa lagi, harga dinaikkan lagi. Lalu untuk apa ada pemerintah? Bikin ketetapan sendiri yang tidak bisa diimplementasikannya oleh sendiri juga. Ini namanya kita bicara tentang efektivitas pemerintahan. Ini juga kita bicara tentang wibawa pemerintah. Untuk menjalankan, agar supaya semua pihak menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang salah dihukum, kasih sanksi. Yang tidak salah jangan dikasih sanksi, jangan jadikan korban. Petani sawit misalnya, konsumen misalnya. Itu prinsip-prinsip dalam pemerintahan. Nah, mudah-mudahan kita tunggu segera bahwa harga minyak goreng untuk domestik, minyak goreng curah benar-benar sesuai dengan ketetapan pemerintah. Sampai hari ini tampaknya masih belum. Masih berkisar di sekitar 17.000, 18.000, 19.000 untuk 1 liter untuk minyak goreng curah. Kalau minyak goreng kemasan masih tetap tinggi karena memang harga internasional, tidak, artinya harga pasar. Nah, kita lihat saja, katanya Pak Presiden Jokowi sempat ada sidak, harga sudah 14.500 di salah satu pasar. Mudah-mudahan betul-betul bisa menjadi betul-betul Rp14.000 per liter untuk minyak goreng curah. Kalau tidak, something is wrong. Pasti ada sesuatu yang salah. Dan tugas pemerintah untuk menemukan dan mengoreksi kesalahan itu. Kalau ada aparat pemerintah, ada pengusaha, distributor, pengecer yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah itu. Kalau tidak, ya sudah. Kita serahkan aja semuanya kepada pasar. Gak perlu ada lagi kebijakan pemerintah. Atau bahkan untuk apa adanya pemerintah. Demikian, kita tunggu saja. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.